Dan pemirsa, kami akan mengupdate informasi terkini pasca ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta. Ada rekan kami Yohanes Leonardo dari Rumah Sakit Islam dari lokasi pemirsa, dan juga ada Naufan yang berada di Rumah Sakit Islam. Kami akan ke Yohanes Leonardo terlebih dahulu yang sudah ada di lokasi di SMA 72. Ardo, bagaimana kondisi di sana? Apakah penjagaan masih terus dilakukan? Ya, Rehana, benar sekali bahwa penjagaan di sekitaran SMA Negeri 72 Jakarta Utara di Kelapa Gading memang terus dilakukan penjagaan. Dari pihak keamanan baik meliputi unsur TNI, Polri maupun juga pihak keamanan setempat. Dan yang dapat kami gambarkan perkembangan terkini saat ini adalah kemudian di sekolah SMA Negeri 72 Jakarta ini, juru kamera kami, Adin Hudaya, akan mengantarkan kepada Anda bagaimana kemudian para siswa ini diundang masuk ke dalam untuk mengambil barang-barang yang tertinggal pasca ledakan yang terjadi kemarin di sekitaran musola ataupun juga masjid di SMA Negeri 72 Jakarta, di mana para siswa ini akan masuk ke dalam dan mengambil barang-barang mereka yang tertinggal karena pasca ledakan kemarin para siswa langsung dievakuasi dan diminta untuk keluar dari meninggalkan kawasan sekolah untuk alasan keselamatan dan juga keamanan. Dan pasca gelar perkara kemarin juga dipastikan saat ini sudah steril di dalam sebelum akhirnya para siswa sudah masuk ke dalam. Dan memang sejak pagi hari tadi ada beberapa peninjauan. Baik yang terakhir tadi ada dari Lembaga Perlindungan Saksi dan juga Korban atau LPSK yang kemudian memperhatikan beberapa titik di SMA Negeri 72. Salah satunya yang ditinjau tadi adalah kawasan musola, di mana Wakil Kepala LPSK tadi ada Mahyudin yang mengatakan kepada kami bahwa kemudian prosesnya di dalam sudah selesai, dan sayangnya dari LPSK sendiri barang-barang maupun juga temuan-temuan di dalam akan ditindaklanjuti terlebih dahulu secara internal untuk kemudian berkoordinasi dengan jajaran terkait untuk selanjutnya dapat diumumkan ke publik. Namun yang jelas adalah komitmen dari LPSK dikatakan bahwa mereka akan berpihak pada para korban dan juga proses identifikasinya akan terus berlangsung, termasuk tadi kami sempat menanyakan bagaimana kemudian komitmen dari LPSK sendiri kepada diduga pelaku yang belakangan terkuak merupakan siswa berinisial FN yang masih bersifat diduga, di mana kemudian ini LPSK sendiri akan terus mendalami lebih lanjut dan belum merespons kepada kami bagaimana kemudian komitmen atau juga bentuk komunikasi secara langsung dengan pihak keluarga dari FN sendiri. Namun yang jelas pada sore hari ini juga para siswa mulai masuk ke dalam. Tidak hanya siswa, tadi pantauan kami tadi juga ada beberapa petugas di sekitaran sekolah seperti penjaga kantin maupun juga petugas-petugas lain yang kemudian juga turut diundang untuk masuk mengambil beberapa barang. Kami sempat berbincang juga dengan beberapa siswa tadi secara langsung, di mana beberapa siswa ini mengatakan bahwa kemudian barang-barang mereka memang tertinggal dan memang sempat menggambarkan bagaimana kemudian menegangkannya situasi pada hari kemarin, meskipun saat ini mereka juga sudah nampak lebih tenang dan lebih banyak melempar senyum kepada kami dengan niat utama untuk mengambil barang. Namun sayangnya mereka juga enggan untuk berkomentar lebih detail ataupun juga lebih dalam terkait insiden kemarin. Dan kami awak media juga berusaha untuk menghargai ruang privasi daripada para siswa sendiri yang beberapa masih dirawat. Total ada 29, 14 ada di Rumah Sakit Yarsi, 14 lainnya ada di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, dan 1 ada di Rumah Sakit Pertamina. Untuk itu kami akan terus menunggu seperti apa kemudian peninjauan yang berlangsung di lokasi, karena dari informasi sejauh ini kami terima bahwa belum ada terjadwal olah TKP lanjutan dari temuan kemarin yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan untuk itu kami akan mengabar kepada Anda jika memang sudah ada perkembangan terbaru terkait pergerakan di kawasan sekolah SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sementara demikian, Rehana. Baik, adanya peninjauan yang dilakukan oleh LPSK di sana di lokasi di SMA Negeri 72. Terima kasih Yohanes Leonardo. Saya akan bergeser menuju ke Naufan Zam di Rumah Sakit Islam. Seperti apa kondisi di sana? Ya, saat ini kondisinya memang baru saja Kapolri mengunjungi dan menjenguk korban-korban yang
terdampak saat ledakan di SMAN 72 Jakarta Utara ini, yang menyebutkan bahwasanya terdapat 14 korban yang dirawat di rumah sakit ini, 12 diantaranya dilakukan rawat inap, namun 2 diantaranya masuk ke ICU dikarenakan membutuhkan isolasi dan ini untuk mengurangi peradangan yang mereka alami, pemirsa. Namun tak hanya itu, pemirsa, Direktur Rumah Sakit ini juga turut mendampingi dari Pak Kapolri itu ya, yang menyatakan bahwasanya sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat sudah clear, tidak ada korban yang datang lagi dari korban ledakan SMAN 72 Jakarta Utara ini. Kemudian juga Ketua KPAI turut mendampingi, yang menyebutkan bahwasanya rata-rata yang menjadi korban adalah umur 18 tahun dan saat ini mereka sedang mendapatkan perawatan baik itu fisik dan juga mental, dan mereka 2/3-nya mengalami gangguan pendengaran, pemirsa. Oleh karena itu, ia menghimbau kepada sekolah, baik ke orang tua untuk mendampingi murid-muridnya, kemudian kepada anak-anaknya untuk menjaga apakah ini bisa terkontaminasi dari organisasi ataupun dari media sosial. Namun ini masih didalami lagi oleh pihak kepolisian, dan Pak Kapolri sendiri mengkonfirmasi bahwasannya yang terduga pelaku adalah salah satu siswa dari SMAN 72 Jakarta Utara ini. Kemudian tidak hanya di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, ada korban yang dirawat juga di Rumah Sakit Yarsi sebanyak 14, dan juga 1 korban dirawat di Rumah Sakit Pertamina Jaya. Dan sebanyak 7 korban dilakukan operasi karena mereka mengalami luka dan juga fraktur dan juga luka tusuk diakibatkan paku dan juga pecahan-pecahan lainnya, pemirsa. Dan oleh karena itu, polisi untuk menjaga stabilitas mental dari anak-anak murid baik yang terdampak secara langsung, baik yang menerima luka maupun yang tidak, tetap didampingi oleh psikolog dan juga trauma health, pemirsa, untuk mendampingi kondisi mental dari para siswa itu sendiri. Namun saat ini belum ada identitas lengkap dari para korban dikarenakan memang masih butuh pendataan lebih lanjut dan juga penyelidikan lebih lanjut mengenai ini. Namun Kapolsek Cempaka Putih menyatakan bahwasannya korban tidak hanya dari siswa dari SMAN 72 Jakarta Utara, namun juga dari pihak lainnya. Dan ada cerita bahwasannya anak kelas 11 sempat mengalami koma selama kurang lebih semalaman dan akhirnya dinyatakan siuman dan stabil pada pagi hari ini, dan saat ini masih dilakukan perawatan lebih lanjut. Saya kembalikan lagi ke studio. Baik, nampaknya sejumlah korban juga masih mengalami perawatan intensif di rumah sakit yang ada di sana. Terima kasih Novansyah atas laporan Anda, dan sebelumnya ada rekan kami Yohanes Leonardo yang sudah melaporkan dari lokasi. Selamat kembali bertugas rekan-rekan.